Halo guys, kembali lagi dengan saya Francisca Palma Chinese, mahasiswa STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Dan kali ini saya sudah menduduki semester 3. Gak nyangka, cepet banget ya semester 3. Oke, gak usah lama-lama lagi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika. Mungkin banyak yang udah gak asing dengan yang namanya etika, tapi di sini saya akan menjelaskan lagi apa itu etika. Dan ada beberapa ahli juga yang mendefinisikan etika. Nah, tunggu apa lagi? Yuk ditonton, jangan di skip ya. Oke. Sebelum saya akan menyampaikan materi, di sini saya akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Dan saya akan berdoa menurut agama dan ajaran yang saya anut dengan agama Katolik. Doa dimulai. Inilah Bapa yang Maha Baik, kiranya ya Bapa, Engkau menurunkan langkah kami, memimpin kami, menjaga kami dan melindungi kami selalu. Ya Bapa, pada saat ini saya akan melakukan aktivitas saya kembali. Saya akan membagikan ilmu yang saya dapat dari para dosen saya. Kiranya ya Bapa, ilmu yang Engkau berikan kepada saya dapat saya bagikan dengan mereka dan dapat menambahkan pada wawasan mereka. Kiranya ya Bapa, Engkau membantu kami ketika kami dalam menghadapi kesulitan. Hanya ini doa yang saya sampaikan kepada Bapa. Terima kasih Bapa, kabulkanlah doa saya. Amin. Amin. Oke, setelah ini saya akan menyampaikan materinya. Simak materinya ya. Definisi etika. Istilah etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani. Dalam bentuk tunggal, kata tersebut mempunyai banyak arti. Tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamak ethos yaitu taeta yang berarti adat kebiasaan. Arti terakhir tersebut menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang digunakan oleh filsuf besar Yunani. Menurut Aristoteles, untuk menunjukkan filsafat moral, jadi secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Akan tetapi, penelusuran arti etimologis tidak cukup untuk memahami konsep yang dimaksudkan dengan istilah etika. Definisi moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mors atau jamak mores yang berarti kebiasaan dan adat. Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada tahun 1988, kata mores dipakai dalam arti yang sama. Jadi, etimologi kata etika sama dengan etimologi kata moral, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Perbandingan etika dan moral. Pertama, perbedaan terletak pada asal bahasa. Etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin. Istilah moralitas atau dari kata sifat Latin moralis mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral, hanya bernada lebih abstrak. Kedua, etika bukan sumber tambahan moralitas, melainkan merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran-ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai 5 ciri khas. Yang pertama, bersifat rasional, kedua, kritis, ketiga, dasar, keempat, sistematik, dan normatif. Kesimpulannya, berdasarkan pendapat saya sendiri, etika merupakan perilaku yang berkaitan dengan tindakan seseorang, terutama dalam lingkungan masyarakat. Sifat baik dan buruknya seseorang dalam lingkungan masyarakat akan dinilai oleh orang lain. Etika sendiri berkaitan dengan moral. Moral akan memberikan suatu pemahaman mana yang baik dan mana yang tidak baik. Moral dan etika ini memang tidak dapat
dari artinya sendiri memiliki pengertian yang sama, yaitu adat kebiasaan. Pada dasarnya, moral ini ditentukan oleh etika. Moral merupakan pengertian tentang mana hal yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan etika itu sendiri adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan moral tadi. Etika juga diartikan sebagai filsafat bidang moral yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak. Etika dan moral ini memberi petunjuk tentang bagaimana cara hidup dengan baik, di mana petunjuk ini biasanya bersumber dari agama dan kebudayaan tertentu. Dan karena di video tadi saya sudah menjelaskan mengenai etika dan moral, nah di video selanjutnya ini saya juga akan menjelaskan tentang etika dan etiket serta etika dan hukum. Bagaimana kelanjutannya? Yuk ditonton terus ya, jangan di skip pokoknya. Istilah etika dan etiket. Sebenarnya kita seringkali mendengar istilah etika dan etiket. Etika dan etiket digunakan secara rancu. Padahal perbedaan keduanya sangat hakiki. Etika atau etis berarti moral, sedangkan etiket atau etiquette berarti sopan santun. Terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya, yaitu etiket dan etika, menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut tidak berkaitan dengan binatang, karena binatang tidak mengenal adanya etika dan etiket. Kedua-duanya mengatur perilaku manusia dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena keduanya mempunyai sifat normatif, maka kedua istilah tersebut sering rancu. Etiket hanya berlaku untuk pergaulan dalam masyarakat. Apabila tidak ada saksi mata pada saat melakukannya, maka etiket tidak berlaku. Misalnya, dianggap melanggar etiket apabila seseorang makan dengan meletakkan kaki di atas meja. Akan tetapi, bila seseorang makan sendirian, tidak dianggap melanggar etiket. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain, seperti larangan untuk mencuri selalu berlaku meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Etiket bersifat relatif, artinya dalam suatu kebudayaan dianggap tidak sopan, tetapi bagi kebudayaan lain merupakan perbuatan yang wajar. Misalnya, makan dengan tangan ataupun bersendawa waktu makan. Lain halnya dengan etika, yang merupakan prinsip-prinsip yang bersifat absolut, seperti jangan berbohong, jangan mencuri, jangan membunuh. Ini tidak dapat ditawar-tawar atau mudah diberi dispensasi. Nah, setelah di video tadi kita mengetahui tentang etika dan etiket, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai etika dan hukum. Yang pertama, kita harus mengetahui dahulu apa itu hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan tertulis bagi tindakan yang diperintahkan di bawah pengendalian otoritas legal dan mempunyai kekuatan yang mengikat secara legal. Hukum bersifat lebih dari sekedar aturan tidak tertulis yang harus ditaati oleh orang di bawah yurisdiksi maupun orang yang menjadi subjek bagi sanksi atau konsekuensi legal. Hukum merupakan ungkapan serius dari kehendak kekuasaan tertinggi suatu otoritas, menurut Suresh dan Rekvan. Hukum berbeda dengan etika. Etika dapat didefinisikan oleh hakim sebagai mengetahui perbedaan antara apa yang seharusnya Anda lakukan atau ought secara benar dan apa yang Anda lakukan atau is secara benar.
etika dan hukum saja, tetapi di sini juga ada pembahasan mengenai etika dan agama. Yang pertama, bukankah agama yang paling tepat untuk memberikan orientasi moral? Sehubungan dengan hal ini, etika tidak dapat menggantikan agama. Orang yang percaya menemukan orientasi dasar kehidupan dalam agamanya, akan tetapi agama sendiri memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekedar indoktrinasi, menurut Magnus dan Susena. Mengingat setiap agama mempunyai wahyunya sendiri, ajaran moral agama tidak memungkinkan sebuah dialog moral antar agama. Padahal, dialog itu sangat penting dalam rangka pembangunan satu masyarakat yang adil dan makmur. Etika, karena tidak berdasarkan wahyu, melainkan semata-mata berdasarkan pertimbangan nalar yang terbuka bagi setiap orang, dari semua agama dan pandangan-pandangan dunia. Oleh karena itu, etika dapat perintis kerjasama antara mereka dalam usaha pembangunan masyarakat. Oh iya, dan satu lagi mengenai salah satu pertanyaan dari dosen kami, yaitu Pak Greg, dosen di STPK yang mengajar salah satu mata kuliah pengantar etika, yang di situ pertanyaannya adalah mengenai salah satu anak yang berusia 12 tahun dengan inisial nama LDK. Dia tidak mau menerima transfusi darah dari orang lain, apalagi yang berbeda keyakinan. Karena dia sendiri pribadi yakin bahwa hidup dan mati sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Di sini saya sendiri tidak akan mengkritik pendapat dia, karena ya kita sendiri tahu bahwa pendapat seseorang itu berbeda-beda. Tapi di sini saya akan berbicara bahwa mungkin dia berhak, semua orang berhak berpikir bahwa hidup dan mati itu Tuhan yang mengatur. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sendiri tidak ingin untuk sembuh? Justru ingin sembuh, bukan? Walaupun kita berkeyakinan begitu, tapi dalam hati kita sendiri kita ingin sembuh. Kita tidak ingin orang-orang di sekitar kita sedih dengan keadaan kita yang seperti ini. Justru kita harus yakin bahwa kita dapat sembuh. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengobati diri kita sendiri. Kita mencari cara bagaimana agar kita dapat sembuh. Nah, melalui salah satu pertanyaan Pak Greg yang seperti itu, dan pastinya pihak dokter akan bertanya terlebih dahulu tentang penyakitnya itu, tentang bagaimana pendapatnya orang tuanya LDK ini, apakah orang tua LDK bersedia untuk menerima transfusi darah dari orang lain. Karena kalau kita hanya meminta pendapat dari pasien saja dan ternyata pasien tidak setuju namun orang tua setuju, jadi untuk apa dipikir panjang lagi? Langsung saja pihak dokter akan bergerak lebih cepat jika memang orang tua sudah setuju. Ya sudah, mungkin dari saya sendiri juga setuju jika memang pihak orang tua menyetujui bahwa LDK akan menerima transfusi darah dari orang lain. Untuk apalagi ditunggu dari pendapat pasien, kembali disegerakan untuk mendapatkan transfusi darah dari orang lain. Karena apa? Orang tua mana yang ingin melihat anaknya sendiri itu sakit? Benar bukan? Nah, dari situlah kita harus memiliki pendapat juga. Kita harus menerima pendapat dari orang lain juga, bagaimana untuk kelanjutan pasien. Karena bagaimanapun juga kesembuhan tetap menjadi yang utama dari orang tua. Nah, pada penyampaian
dengan materi saya tadi, saya kira cukup sudah pertemuan kita pada hari ini. Dan saya juga berharap semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian, serta juga dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi kalian. Sebelum saya menutup video ini, kita juga akan berdoa kembali. Oke, doa akan saya bawakan juga dalam agama Katolik. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya Bapa Engkau telah memberkati kami serta membimbing kami. Bapa, pada hari ini materi yang saya sampaikan telah selesai. Kiranya ya Bapa berkatilah kami selalu dalam setiap aktivitas yang kami jalani. Bantulah kami agar kami dapat menangkap serta mengetahui tentang materi yang telah kami dengarkan ini. Kiranya ya Bapa lancarkanlah studi kami agar kami kelak dapat menggapai cita-cita kami serta menjadi orang sukses dan dapat membanggakan kedua orang tua kami. Ya Bapa, hanya doa-doa yang kami sampaikan. Kiranya ya Bapa kabulkanlah doa kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa ditonton video-video selanjutnya. Oke.